Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bendera dengan gambar tengkorak dari anime One Piece belakangan ramai berkibar di ruang publik. Sejumlah warga sebut ini sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Bendera dengan lambang bajak laut dari serial anime One Piece berkibar di sepeda milik Galang. Menurutnya, ini adalah simbol solidaritas dan perlawanan tanpa kekerasan demi Indonesia yang lebih maju. Bendera bajak laut ini pun sekaligus jadi simbol harapan bagi Indonesia yang lebih adil dan makmur. Dilansir dari onepiece.fandom.com, bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger ini adalah lambang utama kru bajak laut dalam dunia fiksi One Piece. Beberapa tokoh menjadikan Jolly Roger sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan. Kalau saya nggak takut, karena saya ini bukan bentuk bendera ormas atau apa ya. Ini karena sebagai bentuk bendera perjuangan tanpa kekerasan. Jadi untuk kedepannya saya mohon pemerintah harus tegas, ambil tegas. Bagi para koruptor itu juga harus diberantas. Dan ambil semua aset-asetnya dan serahkan ke rakyat. Seorang sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur mengibarkan bendera bajak laut yang lekat dengan anime One Piece di kendaraannya. Aksi ini jadi simbol kekecewaan setelah tertahan 3 hari dalam antrean panjang menuju penyeberangan ke Bali. Sopir meminta pemerintah segera bertindak mengurai kemacetan yang membelit logistik antar pulau. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sopir kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak buat makan sehari-hari. Istirahat ya kalau terjebak kemacetan ya terpaksa kalau istirahat ya di mobil. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang warga melukis logo film animasi One Piece di jalan raya dengan warna merah putih. Warga menyebut lukisan ini untuk menyemarakan persiapan HUT kemerdekaan Indonesia ke-80 di kawasan rumahnya. Warga menilai ini sebagai bentuk apresiasi dan kreativitas warga, bukan bentuk perlawanan, melainkan untuk kritik kepada pemerintah. Ya, bajak laut yang kelompok bajak laut yang memang memberantas anarki-anarki di berbagai pulau ya, itu nggak sampai perlawanan ya. Kadang-kadang emang salah persepsi ya, itu kan coba bentuk kritikan untuk kemajuan negara sendiri sih sebenarnya menurut saya ya. Itu hak-hak masyarakat sih sebenarnya, nggak perlu harus diambil secara serius. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebut pengibaran bendera salah satu anime One Piece dengan simbol bajak laut bisa menjadi simbol adanya upaya pemecah belahan persatuan Indonesia. Wakil Ketua DPR ini meminta semua pihak bersatu. Sebelumnya, beredar di media sosial, sejumlah warga menaikkan bendera salah satu anime One Piece. Bendera itu terpasang di mana-mana, mulai di rumah, tiang bendera, hingga kendaraan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa.
Senada dengan Dasko, Menko Polhukam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Untuk itu, menurut Budi, ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Melalui pernyataan tertulis, Menko Polhukam Budi Gunawan tegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Meski begitu, pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan, sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Menjelang peringatan 17 Agustus, fenomena pengibaran bendera dari serial anime dan manga Jepang berjudul One Piece oleh sebagian masyarakat jadi sorotan. Bendera itu dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari pagar rumah hingga mobil truk. Fenomena ini mengundang pertanyaan apa arti mengibarkan bendera One Piece dan apa dampaknya dalam konteks hukum. Kita bahas bersama politisi Partai Golkar Firman Subagio dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, di beberapa media Anda menyebutkan kalau ini bisa menjurus ke makar. Sebenarnya bagaimana pemikiran Anda sampai bisa ke kesimpulan makar itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi kemarin memang kami ketika ada diskusi di DPR terkait hal yang lain, dan kemudian saya di doorstop oleh beberapa teman media, ditanyakan tentang pemasangan bendera One Piece yang marak dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjelang 17 Agustus atau peringatan HUT proklamasi ke yang ke-80. Oleh karena itu kami sepakat bahwa pengibaran bendera ini juga harus dilihat dari berbagai perspektif. Ada dua perspektif. Yang pertama tadi yang disampaikan Mbak Cindy dalam pengantarnya, ini juga menunjukkan bahwa pengibaran bendera One Piece dapat menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan atau penindasan. Dalam konteks ini, pengibaran bendera One Piece mungkin dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan perlawanan terhadap status quo. Nah, ini kira-kira seperti itu pandangannya ya. Kemudian ini juga bisa ditafsirkan sebentuk kreativitas dan ekspresi masyarakat, karena kita mengakui bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa tidak terwakili atau mungkin tidak terpenuhi apa yang menjadi harapan. Nah, kalau gitu dugaan ada makar ini dari mana, Pak Firman? Begini, oleh karena itu kalau bentuk pencapaian ekspresi yang berlebihan yang bisa menimbulkan provokasi, ini juga ujung-ujungnya adalah bisa menimbulkan masalah yang terkait dengan masalah makar. Ini harus hati-hati karena itu milestone-nya kan seperti itu, dimulai dari hal-hal yang kecil, dan kita harus menyadari bahwa masyarakat kita ini kan tidak paham terhadap hal-hal seperti ini. Sehingga kalau masyarakat itu nanti terprovokasi secara berkelebihan, ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat, dan masyarakat itu bisa kalau tidak memahami, bisa menimbulkan konflik bagi kelompok-kelompok tertentu yang punya agenda-agenda. Ini bisa juga ada agenda-agenda itu juga ya. Kalau Mas Isnur sebenarnya melihatnya, bagaimana kalau gitu pemerintah akan bisa membatasi mana yang memang ekspresi, mana yang provokatif menuju makar, dan apakah sebenarnya respon pemerintah ini sudah tepat? Iya Mbak, sebenarnya pemerintah ini menurut saya dan anggota DPR ya harus belajar dari Gus Dur. Gus Dur itu membawa atau mendengar kritik masyarakat itu dengan santai, dengan rileks gitu. Dan justru mencoba mengenali, memahami apa masyarakat itu seperti itu, kenapa masalahnya. Harusnya seperti itu. Bagi YLBHI, ini adalah bentuk semangat warga, partisipasi warga, kepedulian warga, untuk mereka bertanya dan mengkritik tentang jalannya kebangsaan ini. Tadi cerita supir ya, 3 hari ngantri hanya untuk menyeberangi pulau, sehingga mereka frustasi.
dan mereka mengibarkan bendera, itulah simbol mereka merasakan ketidakadilan. Dan ini juga Jolly Roger dan One Piece ini, saya sebagai penggemarnya juga, didiskusikan banyak hal. Itu adalah simbol seperti superhero dalam banyak film untuk mengatakan bahwa kami berpartisipasi, saya siap bergabung dalam melawan ketidakadilan. Harusnya dipahami Ar- seperti itu. Jadi Artinya jangan dipahami berlebihan. Apalagi kalau sampai makar. Kalau makar dalam definisi KUHP itu kan tujuan serangan untuk menggulingkan kekuasaan, untuk menjatuhkan presiden. Itu sama sekali jauh sekali dari sana. Justru menurut saya harusnya pejabat negara peka terhadap apa yang dirasakan rakyat, sehingga rakyat bisa menyuarakan dengan simbolnya mereka. Dalam banyak hal, Mbak, ada yang menggunakan superhero yang lain, menggunakan gambar-gambar klub yang artinya lain. respon dari pemerintah juga terlalu reaktif, Mas Isnur. Ya, menurut saya jadi keliru gitu, memahami kritik sebagai ancaman. Nah, ini menjadi fenomena dalam yang kami hadapi sehari-hari. Seperti orang demonstrasi sehari-hari, itu kan partisipasi yang dijamin oleh konstitusi. Terus dianggap oleh aparat di bawah sebagai ancaman, sehingga harus dibubarkan segera gitu. Demokrasi itu membutuhkan kebisingan, membutuhkan kegaduhan, membutuhkan orang semua berbeda-beda cara mengekspresikannya. Itulah pentingnya kita kemudian memahami cara tangkap kita terhadap kritik seperti apa gitu. Nah, hari ini Pak Firman menurut saya sedikit merevisi posisinya dengan di awal bilang bahwa ini adalah ekspresi warga yang bermacam-macam. Saya pikir ada perubahan posisi pemahaman Pak Firman hari ini yang saya tangkap ya. Oke, Di kalau ada Kompas revisi pagi itu, ini, petang ini. kita tanya dulu ke Pak Firman. Pak Firman, kalau misalnya posisinya sekarang lebih menghargai itu sebagai ekspresi, apakah masih mendukung ada konsekuensi hukum juga seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam? Ya begini, sebetulnya apa yang disampaikan Mas tadi juga betul. Ini kan sah-sah saja sebagai ciri khas sebuah demokrasi itu kalau ada perbedaan. Tapi kita juga memahami kultur budaya kita bangsa Indonesia yang belum memahami secara keseluruhan terhadap yang disampaikan tadi. Ini juga tidak boleh terkita apalagi dikaitkan dengan HUT proklamasi. Itu yang kami tidak sepakat. HUT proklamasi itu harusnya kita nikmati dengan pesta-pesta kemerdekaan seperti negara-negara lain yang cool gitu ya. Nah, mengenai penyampaian pendapat itu kan boleh saja bisa dilakukan. DPR sekarang sudah punya rumah aspirasi, welcome gitu. Tapi jangan memberikan proposal dengan bentuk-bentuk yang masyarakat itu belum paham. Ini justru tugas kami sebagai anggota DPR, bukan kami alergi. Masing-masing kita punya cara gitu. Kalau saya sekarang ini saya susah kepada masyarakat, nggak usah ikut mengikuti mengibarkan bendera-bendera seperti itu. Alhamdulillah di daerah Jawa Tengah itu nggak ada satupun bendera-bendera. Ini saya udah keliling kemarin dari Semarang, Gerobokan, Pati, besok ke Rembang sampai ke perbatasan Blora, semacamnya nggak ada satupun bendera itu. Oke, Apalagi kalau sampai membuat di jalan-jalan. Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai masyarakat, sensitivitas masyarakat ini ada yang membangun narasi-narasi seolah-olah nanti disalah tafsirkan. Oke, jangan sampai ada narasi yang salah mengikuti salah artikan. Bukan Oke, budaya Pak. Indonesia. Oke, kalau gitu Mas Isnur, kalau gitu ketika masyarakat mau menyampaikan kekecewaannya, langkah atau jalur yang bisa diterima semuanya kayak gimana harusnya? Ya, ekspresi warga itu nggak bisa dibatasi, Mbak. Terserah mereka. Ada yang dengan puisi, ada yang dengan coretan di dinding, ada yang dengan gambar, dengan film, dengan karya apapun. Nah, tugas kita sebagai elit ya, tugas kita sebagai orang yang paham, harusnya merespon itu dengan baik. Ya, kami menganggap ini adalah ekspresi warga, kekecewaan, kesedihan, komitmen untuk menjaga keadilan sosial. Kami akan tanya, kami akan dengarkan. Dari 3 sampel tadi yang diberikan oleh Kompas hari ini, itu sangat relate sekali semuanya. Sangat rasional dengan apa yang mereka alami. Dan tugas kita adalah tugas Bang Firman di DPR justru menghormati keragaman itu. Tidak ada, belum tentu kita tidak ada di lapangan. Dan setiap ekspresi dengan film wibu anime One Piece, besok mungkin dengan film yang lain, dengan wibu yang lain, itu sangat berharga. Dan saya masih Berarti ingat, harusnya lebih santai juga pemerintah ya? Bener, Wapres Gibran ketika kampanye kemana-mana dia pakai pin One Piece. Itu pertanyaannya apa? Maksudnya apa? Mas Gibran pakai One Piece gitu. Terus Sri Mulyani pernah memerankan itu juga. Anies ketika kampanye pakai simbol itu juga. Itu simbol yang dalam wibu adalah simbol kerakyatan, simbol perjuangan bersama. Nah, ketika pemerintah merespon berlebihan, justru menjadi pertanyaan, ada apa? Kok jadi semacam
ketakutan yang berlebihan gitu. Oke. Padahal teman-teman responnya adalah awalnya biasa gitu. Oke, masyarakat punya kebebasan berekspresi dan itu tidak bisa dibatasi. Tapi memang ada jalur-jalurnya juga. Terima kasih Mas Isnur dan juga Pak Firman sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Saudara, usai jeda, Spanyol mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sebanyak 12 ton melalui jalur udara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.